India dan Pakistan belakangan ini lagi panas dan China sama Rusia ikut-ikutan nimbrung. Kelihatannya kayak berita luar negeri yang gak ada hubungannya sama kita sama sekali. Padahal kalau perangnya berkelanjutan, isu ini bisa banget mempengaruhi harga sembako di negara kita. Lah, kok bisa? Pakistan is speculating military strike by India amid soaring tensions between nuclear-armed neighbors. Kita balik ke pelajaran sejarah dulu. Sebelum ada India dan Pakistan, zaman dulu yang ada itu adalah Kekaisaran Mughal. Ini adalah kekaisaran Islam paling besar di Asia. Kemudian Inggris datang, ngelihat ada yang kaya-kaya, langsung ngiler. Terjadilah invasi yang akhirnya berhasil di tahun 1858 ketika pasukan Inggris berhasil mengusir Sultan Bahadur Shah membubarkan Kekaisaran Mughal. Area wilayahnya diganti nama menjadi British Raj. Kenapa? Karena alasannya Ratu Victoria ngambek, beliau ingin sekali diberikan gelar Empress. Dan India jadi korban tantrum. Di tahun 1876, gelar Empress of India resmi diberikan kepada Queen Victoria. Gitu loh, kayak rebutan kursi di kelas, tapi ini skalanya skala benua. Nah, sejak saat itu sampai tahun 1947, Inggris mengurus India kayak kebun belakang rumah yang jarang dirawat. Rempah-rempah lah, emas lah, jalur perdagangan semuanya dikuras habis, tetapi negaranya diabaikan. Di tahun 1947 dengan berakhirnya Perang Dunia Kedua, Inggris pun mohon pamit akhirnya. Tetapi mereka juga meninggalkan oleh-oleh berupa kekacauan. Di saat itu wilayah British Raj dibagi dua. Yang pertama adalah Republic of India dengan masyarakat campuran tetapi mayoritasnya Hindu, dan yang kedua adalah wilayah dengan mayoritas Muslim yaitu Pakistan dan Bangladesh. Tapi tentu saja pada kenyataannya pembagian ini tidak berlangsung seindah brosur. Jutaan warga kehilangan rumah, berpindah-pindah, kehilangan harta benda, anggota keluarga, atau bahkan nyawa. Dan sampai sekarang masih menyimpan dendam sejarah. Nah, di tengah-tengah perpisahan ini ada satu daerah yang namanya Kashmir, di Emerald of Asia dengan posisi sangat strategis, pemandangannya juga terkenal indah banget. In fact, sampai sekarang Kashmir ini masih menjadi salah satu tempat tujuan turis paling terkenal di India perbatasan Pakistan. Lokasi strategisnya berbatasan dengan India, Pakistan, dan juga dekat banget sama China. Permasalahannya, sampai tahun 1947, Lembah Kashmir ini sebenarnya berupa wilayah kerajaan kecil dan penguasanya adalah seorang Sikh bernama Maharaja Hari Singh. Tetapi rakyatnya mayoritasnya Muslim. Gara-gara itu jadilah India dan Pakistan berebut daerah Kashmir ini sampai sekarang penuh konflik, gencatan senjata, perang sana-sini, gak kelar-kelar. Dan konflik yang sekarang terjadi kebetulan juga di daerah Kashmir berawal dari serangan teroris yang mengakibatkan tewasnya 27 orang kalau nggak salah, 26 diantaranya turis dan korban luka-luka sejumlah lebih dari 20 orang. Pelakunya sendiri mengklaim diri mereka sebagai bagian dari The Resistance Front yang sendirinya adalah semacam cabang organisasi dari Lashkar-e-Taiba, grup teroris asli Pakistan. Pemerintah India kontan berang dan menuduh pemerintah Pakistan sebagai dalang yang membayar grup teroris ini untuk menyebarkan teror dan memulai perang. Dan semua ini berakar dari sejarah yang belum selesai diberesin. Bukan cuma rebutan wilayah, tetapi juga luka lama yang sampai sekarang belum sembuh. And this is why you should learn history. Karena kalau tidak, sejarah akan kembali terulang, hanya ganti aktor aja. Permasalahannya konflik kayak begini gak mungkin cuman dimainin Pakistan dan India doang. Selalu akan ada superpower dunia lain yang ingin ikut-ikutan bermain. Entah mencoba mengeruk untung, entah mencoba mencari nama. Mainly Rusia, China, dan tentu saja Amerika. India sendiri adalah anggota dari BRICS. Ini adalah gabungan dari negara-negara berkembang yang katanya ingin bersatu untuk melawan hegemoni Barat. Anggota intinya ada 5 yaitu Brazil, Rusia, India, China, South Africa. Sekarang sih udah banyak belasan termasuk salah satunya Indonesia yang baru bergabung dengan BRICS di awal 2025 lalu.
Tetapi walau dibilangnya satu grup, sebenarnya di antara banyak negara-negara ini juga sering ada perselisihan entah kecil-kecilan, entah besar-besaran seperti China dan India. Mereka berdua ini sebenarnya juga negara yang sering sebel-sebelan, terutama di daerah perbatasan. Skirmish yang terakhir terjadi kalau nggak salah di tahun 2022. Jadi walaupun namanya sama-sama anggota geng, sebenarnya dalam realitanya sama aja saling mengawasi, saling mengontrol, dan saling curigaan. Sementara Pakistan sendiri, kalau mau ngomong jujur, Pakistan ini udah kayak negara vasalnya China. Salah satu partner gerakan Belt and Road Initiative dari China. Ini adalah proyek mega infrastruktur, membangun pelabuhan, jalan raya, jalan tol, bandara, dan meninggalkan utang di mana-mana. Di Pakistan sendiri, proyek ini disebut dengan istilah China-Pakistan Economic Corridor dengan nilai total melebihi puluhan miliar dolar. Jadi wajar aja kalau Pakistan kena konflik, China langsung otomatis pasang badan ya karena aset mereka banyak di sana. Dan dukungan China ke Pakistan ini nggak cuma soal ekonomi ya. 81% dari suplai senjata yang datang ke Pakistan sejak tahun 2020 sampai 2024 adalah produksi made in China. Termasuk salah satunya jet tempur PL-15 yang baru-baru ini berhasil menembak 2 pesawat tempur India. Salah satunya adalah pesawat tempur Rafale buatan Prancis. Dan ini sekaligus menjadi momen penting buat China untuk menunjukkan superioritas beliau dalam hal persenjataan perang di medan perang yang nyata. Sementara Rusia sendiri ternyata lebih senang mendukung India, termasuk mensuplai Igla-S Air Defense Missile System yang berharga 3 juta dolar. Dan di ujung meja sana tiba-tiba nongol ada si Trump yang pada tanggal 10 Mei 2025 lalu tiba-tiba datang bagaikan pahlawan kesiangan mengumumkan bahwa India dan Pakistan sudah menyetujui adanya perdamaian serta gencatan senjata. Yang sayangnya dalam waktu hanya beberapa jam saja kemudian bubar karena gue hari ini tanggal 11 Mei 2025 barusan saja membaca berita dari South China Morning Post dilaporkan hanya beberapa jam setelah gencatan senjata, suara ledakan dan teror kembali terdengar di Jammu Kashmir dan Srinagar. Yang terjadi kemudian India dan Pakistan saling salah-salahan. Elu yang mulai, bohong gue diem doang, elu noh. Begitulah kira-kira. Perselisihan pun terus berlanjut. Pakar pengamat politik Yashwan Desmond bahkan secara gamblang langsung berpendapat, saya rasa pertikaian ini tidak akan selesai sampai ada satu negara yang bisa mengumumkan satu kata kemenangan. Lalu kita, Indonesia, sedang sibuk menyambut kedatangan Bill Gates yang katanya mau ngadain uji coba vaksin TBC di Indonesia. Which is sebenarnya vaksinnya sendiri adalah kabar bagus karena Indonesia adalah salah satu negara dengan penderita TBC terbanyak di dunia ya. Pemerintahan kita lagi sibuk banget ngurusin hilirisasi kesehatan, sementara pertikaian konflik antar dua negara Asia lain yang sangat bisa mempengaruhi ketersediaan pupuk dan beras, sepertinya agak jauh tidak masuk to-do list. Padahal ini bukan sesuatu yang bisa kita abaikan begitu saja, terutama karena memiliki dampak yang sangat nyata dan bisa langsung menyenggol dapur kita kalau perangnya berkelanjutan. Mungkin kalian sendiri juga mikir, lah apa hubungannya sama kita? Itu kan Pakistan sama India, dari zaman nenek moyang juga udah berantem. Hubungan mereka yang krusial sama kita ada dua. Yang pertama adalah beras dan yang kedua adalah pupuk. India adalah negara pengekspor beras terbesar di dunia. Sementara Pakistan kalau nggak salah di nomor 4 atau nomor 5, gue lupa tepatnya. I'm bad with statistics. Dan sekarang 25 besar negara pengekspor beras ini lagi berantem. Mau tambah seru lagi, China dan Rusia juga adalah dua negara besar penghasil beras dan pupuk. Sementara Indonesia, tahu sendiri kita ini punya semboyan tidak resmi, belum makan kalau tidak makan nasi. Jadi kalau sampai ada gangguan di rantai suplai beras dunia, akan ada banyak dari antara kita yang tiba-tiba menjerit. Kita belajar sedikit dari kasus yang terjadi di tahun 2022. Ketika seluruh dunia masih sibuk ngurusin aftermath-nya COVID-19, meledaklah perang Rusia-Ukraina. Nggak ada hubungannya sama Indonesia, bahkan kayaknya jarang banget di Indonesia yang mengikuti perkembangannya. Tetapi melansir dari artikel The Jakarta Post tanggal 14 April 2022, krisis Ukraina yang nun jauh di sana ini turut memukul dua industri Indonesia. Yang pertama adalah semen dan yang kedua adalah pupuk. Dan yang terakhir ini nggak cuma di Indonesia doang, tetapi secara global, seluruh petani satu dunia semuanya menjerit kekurangan fertilizer.
yang mengakibatkan berkurangnya suplai hasil bumi termasuk gandum kedoyanan para mister di Eropa. Nah, pertanyaannya, kenapa industri semen juga kena? Krisis Rusia-Ukraina ini menyebabkan naik drastisnya harga batu bara di pasar internasional. Lah, harusnya bagus dong karena Indonesia kan penghasil batu bara, kita harusnya dapat banyak devisa. Permasalahannya gara-gara harga ekspor naik, banyak perusahaan batu bara ini yang kemudian memilih melempar produk mereka ke pasar asing. Sementara pasokan domestik berkurang jauh. Sehingga industri semen jadi kesulitan untuk mendapatkan bahan bakar batu bara ini. Sementara Rusia dan Ukraina adalah penghasil dua zat paling penting dalam pembuatan pupuk NPK. Yang pertama adalah diamonium fosfat dan yang kedua adalah potasium chloride. Kalau nggak ada pupuk, jelas bisa gagal panen. Tetapi ketika harga pupuk jadi mahal dan terjadi shortage, yang ada adalah kenaikan harga pangan. Tetapi kalau ada dari kalian yang berpikir, oh ya udah kalau gitu kita kan bisa minta ke Cina aja, kan kita sekarang udah anggota BRICS. Belajar lagi dari kasus 2022 ketika terjadi krisis pupuk dunia, China langsung mencanangkan ekspor ban. Melarang ekspor pupuk ke luar negeri demi menjaga pasokan dalam negeri. Sorry ya bro, gue harus ngurusin perut rakyat gue sendiri dulu. Begitulah kira-kira katanya si China. Dan krisis 2022 ini bukan tidak mungkin akan terulang lagi kalau perang India dan Pakistan ini berkelanjutan dan merambah ke mana-mana. Ya harapannya sih jangan. Lah terus kalau misalkan kita nggak bisa mendapatkan dari mereka gimana? Bisa nyari ke negara lain, bisa nyari dari Brasil, Belgium, Vietnam, Thailand, Myanmar. Tetapi tetap ingat satu prinsip dasar ekonomi, supply and demand. Ketika supply berkurang tetapi permintaan tetap, maka pasti akan ada kenaikan harga. Entah banyak entah sedikit ya tergantung melihat pasarnya gimana. Dan semakin jauh pusat impornya, semakin mahal pula ongkos yang harus kita keluarkan untuk membeli barang-barang tersebut. Dari pupuk ke beras ke sayur-sayuran dan hasil bumi lain, semuanya bisa terkena dampak. Jadi walaupun kelihatannya perang di Kashmir ini nun jauh di sana, pengaruhnya bisa banget melintasi laut langsung nusuk ke dompet kita. Nah, sekarang kita udah tahu nih, kalau misalkan terjadi perang atau krisis di negara-negara penyuplai bahan pokok, negara kita juga bisa kena dampaknya. Entah sedikit, entah banyak, itu masih tergantung harus lihat situasi dan kondisi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi? Tenang aja, nggak usah panik. Sekarang ini saatnya kita buka buku sejarah dan belajar lagi dari petuah para leluhur. Kalau nggak ada nasi, singkong pun jadi. Tanah Indonesia ini terkenal gemah ripa lojinawi dengan sumber daya alam yang nyaris tak tertandingi dan sebenarnya sangat bisa dimanfaatkan, dipersiapkan untuk menghadapi world catastrophe sebesar apapun. Pertama-tama, kita luruskan satu persepsi dulu. Sumber karbohidrat itu tidak cuma nasi. Dan ini seriously ya. Dan ini seriously kebiasaan orang Indonesia makan nasi dengan lauknya bakmi, tepung-tepungan, gorengan. Itu bukan makan siang bro, itu adalah bom nuklir buat metabolisme lulu pade. Kita di sini punya singkong, ubi, umbi-umbian, ganyong, suwek, talas, jagung. Semuanya lokal, semuanya karya karbohidrat, semuanya bisa ditanam sendiri. Kita nggak harus stop langsung makan nasi. Poin yang mau gue sampaikan bukan itu. Tetapi kita bisa banget mempersiapkan sebuah lumbung alternatif. Plan B, just in case. Kalau ngomongin pupuk, ternyata kita juga punya alternatifnya. Mulai dari kita punya biofertilizer, kita punya organic compost, kita punya urea lokal dalam negeri. Kita bahkan sebenarnya punya perusahaan pupuk sendiri di Indonesia. Tetapi ya balik lagi, masih tetap butuh uluran tangan dan dukungan dari pemerintah untuk mengoptimalkan. Apalagi kalau bercita-cita jadi fallback exporter. Sayangnya pemerintah kita lebih memilih menyibukkan diri foto-foto sama Bill Gates atau korupsi food estate. Kalau kata hilirisasi cuma dipakai buat ngolah nikel, itu berarti imajinasi ekonomi kita masih sempit sekali. Tetapi coba bayangkan bagaimana kalau hilirisasi juga masuk ke sektor pangan. Indonesia bisa banget membuka sektor industri pangan, entah itu industri besar atau skala UMKM. Misalkan saja keripik dari talas dan ganyong, brownies dari suwek, atau tepung pengganti terigu dari jagung dan umbi-umbian lainnya. Tidak cuma untuk alternatif lokal, tetapi juga punya potensi untuk diekspor. Karena ingat, hilirisasi harus melingkupi pengolahan bahan mentah menjadi bahan setengah jadi, bahan jadi, atau bahkan produk terbaru dengan nilai dan manfaat tambahan ekonomi. Itu baru hilirisasi, bukan sesimpel
Ini ada daun teh kemudian diseduh menjadi minuman hangat ya Pak Fufu Fafa. Itu dari zaman engkong gua masih macul sawah di Meco juga udah tahu. Dan ini juga bukan cuma soal ekonomi doang, tetapi ini adalah soal budaya, soal kearifan lokal. Kuliner tradisional serta bahan-bahan Indonesia itu banyak sekali yang kaya akan karbo. Masalahnya kalau tidak dijaga, suatu saat bisa punah. Sekarang aja udah banyak umbi-umbian lokal yang masuk kategori jarang sekali ditemukan alias langka. Seperti contohnya gadung, ganyong, suwek. Padahal potensi mereka ini gede sekali, bahkan mereka ini juga termasuk tipe tanaman yang gampang ditanam bahkan di tanah selapar Gunung Kidul sekalipun, yang tentu saja sangat berguna ketika ada musim kekeringan atau bencana kelaparan. Mungkin kita sendiri tidak akan bisa mengatur apa yang akan dilakukan oleh Rusia, China, India, dan Pakistan. Kita juga tidak bisa memaksa Pak Prabowo untuk rajin baca laporan geopolitik. Tetapi tolonglah Pak Presiden, Pak Wakil Presiden, diversifikasi pangan itu bukan sekedar bikin konten monolog ngomongin soal hilirisasi pertanian. Kalau sawah dan ladang kita krisis, lu bikin robot petani canggih juga nggak akan bisa panen apa-apa. Bagaimana dengan Kementan? Bagaimana dengan BRIN? Bagaimana dengan Mendisbudristek? Ingat, teknologi itu nggak cuma berkutat seputar AI, gadget, dan mobil terbang doang. Tetapi bagaimana menciptakan varietas padi yang misalkan bisa ditanam di tanah kering, varietas padi dengan yields 2-4 kali lipat, teknik bertani di ladang tandus, mengolah bahan pangan mentah ke produk jadi dengan seefektif dan seefisien mungkin dengan nilai gizi yang mencukupi. Ini semuanya termasuk teknologi pangan. Butuh riset dan juga butuh modal. Bagaimana dengan kita para rakyat kecil ini? Jelas susah kalau mau nungguin kaum elite itu untuk mengurusi periuk nasi kita. Tetapi mungkin kita bisa mulai kecil-kecilan, bisa mulai dari dapur sendiri. Nggak harus ekstrim kok, cobalah ganti nasi seminggu sekali. Cobalah bikin acara keluarga kami singkong atau minggu ubi. Mencoba mengganti sumber karbohidrat nasi dengan bahan pangan alternatif yang lain, sekaligus siapa tahu bisa sekalian jadi momen bonding keluarga. Cobalah mungkin bikin kebun kecil-kecilan, bikin tabu lampot. Siapa tahu bisa barter hasil panen sama tetangga. Kelihatannya kecil, iya, tapi ingat ada pepatah yang berbunyi sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Lebih baik mulai dulu, nggak ada salahnya. Siapa tahu bisa jadi hobi baru yang bisa dikembangkan bahkan dikomersilkan di masa depan. Sehingga walaupun di dunia luar sana lagi berisik, paling tidak dapur kita bisa tetap ngebul dan terjaga. Episode ini adalah bagian dari channel gue The Xiao Village yang biasanya membahas tentang sejarah serta budaya China. Kalau kalian tertarik dengan topik-topik ini, bisa banget like, share, subscribe. Thank you for watching and I will see you in the next video. Bye-bye.